warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, selamat datang di video ibu hari ini. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Kali ini ibu akan memberikan video pembelajaran. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu ya. Berdoa, ibu pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Kalian di sana sudah siap belajar online bersama ibu? Tentu saja siap ya. Jadi duduk yang manis dan simaklah video ini sampai selesai agar pembelajaran ini mudah dipahami. Anak-anak, minggu lalu kalian sudah mempelajari tema 4 bukan? Nah, hari ini pembelajaran yang akan kita bahas yaitu materi kelas 4 tema 5 pahlawanku subtema 1 perjuangan para pahlawan. Anak, di sekitar kita siapa saja yang selalu menolong di saat kita mengalami kesulitan? Ya, betul, itu ada orang tua. Kalau di sekolah itu guru atau bahkan teman sebaya. Kemudian, mengapa kita harus menolong orang yang sedang mengalami kesulitan? Nah, karena ia menunjukkan rasa kepeduliannya terhadap orang lain dengan membantu dan dengan menolong orang lain, berarti kita sedang menolong diri kita sendiri. Nah, sikap menolong merupakan sikap yang terpuji yang sangat disukai oleh Allah, sehingga orang yang mengerjakannya itu pasti akan mendapatkan pahala. Kira apakah mereka bisa disebut sebagai pahlawan? Ya, tentu saja bisa, karena pahlawan itu seseorang yang memiliki keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran, membantu orang lain tanpa mandang tua dan muda, serta ia berani berkorban dan tanpa mengharap imbalan. Nah, berikut ini adalah contoh pahlawan yang ada di sekitar kita. Coba kita simak bersama-sama ya. Nah, apa yang sedang dilakukan Riko? Betul, Riko sedang membantu seorang nenek. Nah, bagaimana pendapat anak-anak terhadap sikap yang dilakukan oleh Riko? Tentu, sikap yang dilakukan oleh Riko terhadap seorang nenek tersebut merupakan sikap kepahlawanan. Kenapa? Karena Riko membantu seorang nenek yang sedang dalam kesusahan. Riko memiliki keberanian serta berkorban demi nenek tersebut. Karena nenek juga sangat membutuhkan bantuan dari Riko untuk menyeberangi jalan dengan aman. Baik, bagaimana anak-anak? Apa kita bisa memulainya lagi? Anak-anak, mohon disimak dengan benar ya, agar pembelajaran ini tersampaikan dengan benar dan tetap semangat. Berikut kita akan menyimak 3 gambar yang berkaitan dengan sikap kepahlawanan. Nah, coba kita lihat gambar berikut. Nah, gambar ini terdapat pada buku tematik kalian ya, yaitu pada halaman 1. Baik, amatilah gambar ini dengan cermat. Kemudian nanti kita akan menjawab sama-sama pertanyaan yang ada di bawahnya. Ini ada 3 gambar, masing-masing mempunyai gambar-gambar yang berbeda ya. Sudah diamati dengan benar? Baik, kita akan menjawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Apa yang mereka lakukan? Nah, untuk gambar yang pertama, yang mereka lakukan yaitu ada sekumpulan teman-teman menjenguk temannya yang sedang sakit. Itu pada gambar yang pertama. Kemudian pada gambar yang kedua yaitu ada 2 orang anak yang sedang melihat kupu-kupu dan juga bunga. Itu artinya kedua anak ini mempunyai rasa cinta terhadap lingkungan. Gambar yang terakhir yaitu ada seorang anak yang sedang menghibur temannya yang lagi sedih atau sedang mengalami kesusahan. Nah, anak-anak, 3 gambar ini merupakan contoh sikap kepahlawanan yang harus kita tiru ya. 3 gambar tadi itu merupakan sikap kepahlawanan yang diberikan kepada sesama. Nah, anak, apa sih sikap kepahlawanan itu? Yuk kita pelajari sama-sama. Menolong orang lain dengan ikhlas, berani, dan gigih merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan.
Nah, untuk menghargai mereka, kita bisa meneladani sikap kepahlawanannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak, jadi kata pahlawan itu dapat kita artikan sebagai orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran, serta seorang pejuang yang gagah berani. Tapi bagaimana kalau Superman, Bu, atau bahkan Batman, Ultraman? Itu adalah superhero yang ada di televisi, itu hanya ada di cerita, yang itu tidak benar ya anak-anak. Anak-anak mau tahu cerita kepahlawanan yang benar-benar ada di Indonesia? Nah, mari kita simak ke pembahasan berikutnya. Nah, untuk pembahasan selanjutnya, kita akan lebih mengenal para pahlawan kita yang telah berjuang pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam untuk Indonesia. Kemudian seperti apa sih sikap kepahlawanan mereka? Nah, untuk mengetahui bagaimana sikap kepahlawanan pada beberapa raja di kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, yuk kita membaca teks berikut. Raja Purnawarman, Kanji Segala Raja. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu, sehingga air bisa mengalir di seluruh kerajaan. Para petani senang, karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai, sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya pun diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Ciariteo. Nah, anak-anak, dari cerita yang sudah kita baca tadi menunjukkan bahwa peninggalan itu bukan hanya benda bersejarah saja, tetapi juga pemikiran atau nilai-nilai yang bisa mempengaruhi hidup masyarakatnya. Misalnya, pada Raja Purnawarman tadi, ia memiliki nilai melindungi orang lain. Dalam hal ini, rakyatnya pun menjadi senang dan merasa aman karena ada seorang raja yang melindungi mereka. Nah, nilai tersebut dimiliki oleh beberapa tokoh di sekitar mereka dan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Jika kerajaan Tarumanegara tadi tidak dipimpin oleh Raja Purnawarman, maka kehidupan rakyatnya pun tidak akan aman dan sejahtera karena tidak ada yang memperbaiki saluran air dan memberantas para perompak. Baik, anak-anak, untuk pembahasan selanjutnya yaitu kalian bisa menuliskan nilai-nilai perjuangan atau peninggalan lainnya dari para raja yang mempengaruhi masyarakat atau daerah di mana tempat kalian berada. Contohnya yaitu seperti pada kota Palangkaraya kita mempunyai seorang pahlawan yang bernama Cilikriwut. Bapak Cilikriwut ini adalah salah satu tokoh perintis dan pelopor pembangunan kota Palangkaraya. Dari awalnya kawasan hutan belantara, rindang dan lebat, kini kota Palangkaraya semakin berkembang bahkan menjadi lokasi yang didamba-dambakan, bahkan yang digadang-gadang menjadi ibu kota pemerintahan. Bapak Cilikriwut ini adalah seseorang yang memiliki kepribadian yang pengabdian, tegas, pantang menyerah, dan semangat dalam membangun daerah. Nah, contohnya seperti itu ya. Anak-anak, pada pembelajaran hari ini, apakah kalian ada yang ingin ditanyakan? Jika anak-anak ingin bertanya,
Silakan ketik di kolom komentar pada video ibu ini ya. Anak-anak, pembelajaran apa yang kita dapat pada hari ini? Tentu saja sangat banyak ya. Pertama, kita jadi mengetahui sikap-sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh para pahlawan atau para kerajaan-kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam pada zaman dahulu. Dan kemudian kita juga mengetahui cerita dari Raja Purnawarman. Ia membangun saluran air untuk kesejahteraan rakyatnya, dan masih banyak lainnya lagi ya. Anak-anak, kesimpulan pada pembelajaran hari ini yang pertama yaitu menolong orang lain dengan ikhlas, berani, dan gigih itu merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan kita. Nah, kemudian yang kedua, kita mengetahui beberapa tokoh dan peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Yang ketiga, kita juga mengetahui cerita dari Raja Purnawarman, yaitu beliau membangun saluran air untuk kesejahteraan rakyatnya, karena dengan saluran air tersebut ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman itu sangat gigih dan berani melawan perampok. Beliau membela kepentingan rakyatnya. Beliau juga berjuang melawan musuhnya dengan semangat perjuangan. Kita juga mengetahui seorang pahlawan itu mempunyai kewajiban untuk menolong orang lain yang sedang membutuhkan. Dan sikap kepahlawanan itu yaitu sikap seseorang yang menolong orang lain, dan orang lain tersebut sangat membutuhkan bantuan. Pantang menyerah adalah merupakan sikap yang perlu diteladani dari seorang pahlawan. Alhamdulillah, sekarang kita berada di penghujung pembelajaran. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, yuk kita baca doa setelah belajar. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Amin. Sekian video pembelajaran dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.